Shalom saudara. Shalom. Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Saya akan bacakan firman Tuhan mengatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Amin. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Kami percaya firman-Mu mengatakan, di atas puji-pujian umat-Mu Engkau bersemayam. Kami percaya hari ini, saat ini Tuhan, kiranya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom living water. Living water on fire. On fire living water. Sorak-sorai bagi Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah Katakan hatiku percaya Tuhan. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Setiap kita percaya kasih setia Tuhan tidak berubah. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini semua hanya tentang kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Hey. Hey. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami hanya menyanyikan lagu tentang kebaikan-kebaikan-Mu, tentang kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, jujur padaku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembah-Mu Tuhan, ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Ku kan menyembah-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari nyanyikan di hadapan Tuhan. Ku
kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai jiwaku percaya, amin. Sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Engkau Allah yang selalu baik Tuhan, selalu baik kau di hidup. Bahkan di dalam apiku, ku kan bernyanyi Tuhan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, amin, lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri Tuhan, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam aku. Lagi katakan, aku mau bernyanyi bagimu Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, sampai hatiku mendengar, amin, lagu pengharapan. Yesus, ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, ya Tuhan. Bahkan di dalam api pun aku tetap menyembah-Mu Tuhan. Ku kan sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia Allah yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Percaya, Dia Allah yang mengasihi kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Dia Allah yang merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ingin nyanyikan nyanyian baru bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang baik, selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
pegang hidupku, segalanya kan ku beri hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu, hanya untuk selamanya, selamanya ku bernyanyi haleluya. Kaulah Allahku, kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri hanya bagimu. Katakan selamanya ku bernyanyi Tuhan, selamanya ku bernyanyi, amin. Kaulah Allahku, kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Mari jemaat sama-sama sorakan. Amin. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Ada sukacita karena hari ini adalah ibadah yang spesial buat kita. 8 tahun Living Water sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini tentang perjalanan kita bersama dengan Tuhan, saya ambil dari Mazmur 121 dan judul firman adalah My Hiding Place, tempat persembunyianku. Terima berkat Tuhan sore hari ini, buka hati kita untuk mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Setuju? Amin. Haleluya. Oke. Bapak Ibu Saudara, ulang tahun seringkali menjadi pesta yang penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan tawa, penuh dengan kegembiraan. Tetapi apakah kita sadar bahwa sesungguhnya ulang tahun adalah momen yang harusnya mengingatkan kita bahwa akan ada masa yang berikutnya di depan. Tantangan sudah menanti di depan kita. Ulang tahun baik bagi Living Water maupun bagi saya dan saudara semua, sesungguhnya hanya menjadi momen yang sangat penting untuk kita sedikit menengok ke belakang dan kita mengarahkan ke depan dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku siap untuk masuk ke fase berikutnya dalam hidupku, ke siklus berikutnya dalam hidupku, amin. Ulang tahun bukan sekedar kita makan-makan, bukan sekedar kita berhura-hura, kita ketawa-ketawa, tetapi ulang tahun adalah momen di mana Tuhan mau mengingatkan kita, halo anak-anakku, ada tantangan di depan, apakah engkau siap menghadapinya, apakah engkau siap untuk masuk dalam fase berikutnya di dalam hidupmu. Baik fase bagi gereja kita maupun fase bagi diri kita pribadi. Kita akan lihat ayat firman Tuhan dari Mazmur 121, kita baca sama-sama saudara. Baca sampai telinga Anda mendengar, hati Anda menerima firman ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap dengan suara keras. Mazmur 121 ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kita baca bersama-sama. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Ayat yang pertama pemazmur mengatakan waktu dia melihat gunung Sion, saudara. Dia melihat gunung yang seperti ini. Jadi ini dilakukan, ini diucapkan pada waktu pemazmur mengadakan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Orang Israel melakukan 3 kali perjalanan ziarah setiap tahun. Dan waktu mereka melakukan perjalanan ziarah, saudara tahu apa yang akan mereka hadapi? Perampok, binatang buas. Mereka harus melewati gunung yang tinggi untuk berziarah kepada Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan di Yerusalem. Dan mereka harus melewati gunung ini. Mazmur mengatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Tuhan, kalau tiba-tiba waktu aku mengadakan perjalanan ada binatang buas di hadapanku, ada perampok, ada begal, ada orang yang berniat jahat kepadaku. Kepada siapa aku minta tolong Tuhan? Karena hanya gunung-gunung yang aku lihat. Sepanjang mataku memandang, aku tidak melihat pertolongan, hanya gunung yang tinggi. Ayat 1 berbunyi demikian, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada siklus di dalam kehidupan kita yang mau tidak mau, sadar atau tidak sadar kita akan mengalami ini. Pemazmur waktu mengatakan ayat 1, dia sedang ada di fase merah. Dia ada di dalam fase takut. Tuhan, ini hanya gunung yang aku lihat. Bagaimana kalau ada perompak? Bagaimana kalau ada orang jahat Tuhan? Bagaimana kalau ada singa? Dia sedang berada di fase takut. Bapak Ibu Saudara, berawal dari tahun 2000, saya dan suami dan 2 anak saya pindah ke kota Semarang. Tahun 2000 sampai 2013 kami hidup di dalam fase aman. Saya tidak memikirkan yang lain-lain, saya hanya melayani dengan suami saya dan siklus kehidupan kami semuanya bisa berjalan dengan baik. Sampai satu saat tahun 2013 ada seorang pastor yang bernama Pastor Benedik Rajan, dia bernubuat. Tuhan mengatakan sesuatu melalui hambanya ini dan mengatakan kepada kami, khususnya kepada Pastor John, kamu harus menggembalakan sendiri. Kamu harus memimpin umat sendiri keluar dari sini. Pada waktu itu suami saya belum merespon, saudara. Dan saudara, apa yang saya rasakan saat itu? Ini belum pernah saya ceritakan ya, baru kepada Mas Guntur waktu kita konseling. Saya mengaku di hadapan saudara, saya senang waktu itu. Karena suami saya tidak merespon panggilan Tuhan melalui Pastor Benedik Rajan. Saudara tahu, karena saya tidak mau fase aman saya digoncangkan. Saya tidak mau, saya yang sudah punya pemasukan yang tetap dari gereja sebelumnya harus digoncangkan untuk memulai sesuatu yang saya belum jelas arahnya. Waktu suami saya baru merespon, saya senang. Karena saya tidak perlu masuk ke fase berikutnya di dalam hidup saya. Masih aman, saudara. Tapi 2 tahun berikutnya 2015 datang lagi pastor yang sama dan mengatakan, kamu harus keluar di hadapan gembala senior kami. Pada panggilan Tuhan yang kedua, suami saya mulai diskusi sama saya. Saudara tahu hati saya gentar, saudara. Hati saya gentar, saya takut. Saya takut sebagai istri. Bagaimana mungkin saya melepaskan semua fasilitas, semua salary yang menjamin hidup saya setiap bulan demi bulan. Saya tidak perlu memikirkan apapun, saya hanya melayani Tuhan. Bagaimana mungkin saya melepaskan semua itu dan masuk ke fase yang saya nggak tahu, itu nggak ada bayangannya di pikiran saya, saudara. Waktu itu kami menggembalakan 1 satelit. Dan pada waktu yang bersamaan juga waktu kita diskusi dan akhirnya suami saya memutuskan jangan ada panggilan yang ketiga dari Tuhan. Saya malu untuk mengaku kepada suami saya kalau saya takut, saudara. Karena saya hamba Tuhan. Saya sekolah Alkitab. Tidak mungkin saya bilang kepada suami saya, jangan toh aku takut. Tidak mungkin. Malu saya mengakuinya. Mulut saya bilang ayo, tapi hati saya dek. Saya nggak terima lagi tuh uang setiap bulan, saudara. Itu yang ada di kepala saya. Dalam waktu yang bersamaan ada beberapa gereja yang mengetahui bahwa kami akan mandiri menawarkan
saudara ya. Beberapa gereja menawarkan kepada kami dan pendetanya sempat ketemu kita. Bahkan ada yang di luar kota ketemu kita. Saya mulai memikirkan, wah enak nih kalau di gereja ini enak, terjamin. Gereja satu terjamin. Ini lebih mantap lagi nih, terjamin. Aku bahkan mungkin bisa lebih enak. Itu yang ada di pikiran saya, yang ada di otak saya, saudara. Lalu suami saya bilang, yuk kita kumpulin satelit yang kita gembalakan waktu itu, saudara. Yang kita awalnya itu cikal bakalnya itu dari Tembalang. Saudara tahu itu siapa, saudara? Kita kumpulin mereka semua. Mas Dito, Mas Wahyu, ya, Mas Doni VJ, Pak Rudi, dan Kak Mel, ya. Itu segitu, saudara. Segitu ya, Mas Dito ya. Ada yang tinggal enggak? Enggak ya. Segini, saudara. Segini. Kita kumpul di rumah Mas Doni VJ waktu itu, kita bilang, saudara-saudara, saya harus mengambil keputusan besar hari ini karena saya harus keluar, karena Tuhan suruh kita keluar. Saya ditawarkan beberapa gereja, kita sebutkan ya kepada mereka semua, kita buka kepada mereka semua. Ada satu momen yang membuat pikiran saya dibalikkan oleh Tuhan, saudara. Waktu itu Pak Rudi dan Bu Ratna, Abi dan Umi, mereka bilang, mereka nangis di rumah Mas Doni VJ. Mereka bilang, kami gak bisa tidur pastor, kami gak bisa tidur. Waktu kami tahu berita bahwa ada pilihan untuk pastor meninggalkan kami. Kami tidak bisa tidur, kami bertanya-tanya, nanti siapa, ke gereja mana kami harus memilih kemana. Ya Mas Dito, waktu itu Tuhan berbicara kepada saya pribadi, saudara. Pikiranmu tuh dibenerin. Jangan berpikir seperti manusia berpikir. Dan saya tahu perkataan Pak Rudi dan Bu Ratna itu adalah perkataan Tuhan buat saya bahwa kami, khususnya saya saudara, harus tinggal bersama-sama dengan mereka berlima. 4 keluarga, 1 Kak Mel. Saya tahu bahwa itu yang harus saya lakukan dan membuat pikiran saya berbalik 180 derajat. Saya tidak tahu itu pikiran dari mana, saudara. Saya tidak tahu itu pikiran baik dari mana. Tetapi yang saya tahu Tuhan berbicara di dalam hidup saya. Waktu saya meninggalkan fase takut di rumah Mas Doni, waktu kita bertemu, saya masuk ke fase belajar. 1 tahun kita masih mengontrak di Patimura. Dan 1 tahun setelah kita mengontrak sekolahan itu bangkrut, kita menyewa 2 ruang kelas, bangkrut saudara. Bangkrut dan kita tidak bisa di sana. Kita sangat tertolong oleh itu yang sekarang dipakai oleh Aneka Jaya saudara. Kita sangat tertolong karena kontrakannya sangat murah. 1 bulan hanya 500.000 untuk ini, ibadah umum, dan 250 untuk sekolah minggu. Begitu itu bangkrut, kita tidak tahu harus pergi kemana, tapi saya belajar satu hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan mengirimkan 1 malaikatnya sehingga kita bisa ada di tempat ini, saudara. Dulu saya berpikir, saya tidak mungkin Tuhan. Kalau orang bersaksi, kalau orang bilang, aku mengalami kebaikan Tuhan, aku mengalami mujizat Tuhan, saya pikir hanya dia yang bisa mengalami, saudara. Saya bertanya, aku bisa gak ya Tuhan mengalami seperti itu? Dan Tuhan membuktikan, dan saya belajar bahwa kalau orang lain Tuhan tolong, kita juga, amin. Kita ada di tempat ini karena ada malaikat yang Tuhan kirimkan, saudara. Itu tidak pernah masuk di dalam logika saya. Saya tidak akan mungkin bisa menyewa ini, saudara. Tidak akan mungkin bisa. Dan 4 keluarga dengan 1 orang single, sekarang ada seperti ini, saya tidak bisa mengerti, saudara. Saya tidak bisa mengerti bagaimana itu terjadi. Dan ada orang-orang yang sungguh support. Seperti yang dinubuatkan oleh Pastor Rajan, akan ada orang-orang yang bersama dengan kalian. Allah itu real, saudara. Tuhan itu real. Dia tempat
tempat kita bersembunyi, tempat kita mencari perlindungan. Saya belajar bahwa hey, jangan mengandalkan pikiranmu. Dan sejak saat itu saya tidak pernah takut lagi. Saya bertumbuh dengan mengatasi ketakutan yang ada di fase yang merah, saudara. Saya tidak pernah takut lagi karena Tuhan sungguh membuktikan kepada saya secara pribadi. Yang tadi memikirkan ini dan itu, takut ini dan itu, saudara. Sikap kita merespon rasa takut, sikap kita dalam merespon rasa takut akan menentukan apakah kita akan masuk ke fase selanjutnya. Atau kita akan tinggal di situ dan menjadi orang yang playing victim, menjadi katak dalam tempurung, tidak bisa berbuat apa-apa. Respon kita yang menentukan, saudara. Kalau respon kita positif menanggapi rasa takut itu adalah seperti alarm untuk membuat hidup kita lebih baik, bahkan menyelamatkan kita. Rasa takut itu manusiawi, saudara. Tidak ada orang yang bebas dari rasa takut, bahkan Yesus pun ketakutan waktu dia berdoa di Getsemani. Sampai tetes keringatnya menjadi seperti darah. Dia sangat ketakutan. Rasa takut itu ada di jiwa kita. Salah satu bagian jiwa kita adalah perasaan. Saudara, Tuhan tidak pernah bilang, kamu harus anti takut, tidak boleh takut, bukan. Tuhan tahu kita punya rasa takut dan kalau kita merespon dengan baik itu akan jadi alarm untuk membuat hidup kita lebih baik, bahkan menyelamatkan kita. Saya kasih contoh ya saudara ya. Orang yang takut dosa, orang yang takut masuk neraka, dia akan mencari jalan ke surga. Amin. Dia tidak akan mau berbuat dosa karena dia tahu itu berbahaya bagi hidupnya. Orang yang takut sakit, dia akan menjaga pola hidupnya. Dia akan jaga makanan yang masuk ke mulutnya. Dia akan berolahraga. Orang yang takut tidak lulus, dia akan belajar sekuat tenaga. Orang yang takut miskin, dia akan bekerja. Takut bangkrut, dia akan bekerja keras. Orang yang takut kecelakaan, dia akan hati-hati saat dia nyetir. Orang yang takut begal, dia tidak akan mungkin keluar sendirian jam 2 malam di tempat yang rawan. Orang yang takut bercerai, dia akan menjaga pernikahannya. Orang yang takut dibenci tetangganya, dia akan menghormati tetangganya, enggak sembrono. Rasa takut bisa menjadi sesuatu yang baik, alarm buat kita. Untuk kita diselamatkan, untuk hidup kita lebih baik. Jadi respon kita yang penting adalah saudara ya. Respon kita dalam menghadapi rasa takut tidak apa-apa kalau kita punya rasa takut. Itu manusiawi, tapi jangan lama-lama di situ. Karena kita harus belajar dan bertumbuh. Saya belajar bahwa ya Tuhan itu real. Mujizat itu juga bisa buat kamu. Mujizat itu juga milikmu, milik semua anak-anakku kata Tuhan. Keberanian itu bukan ketiadaan ketakutan, tetapi mengatasi ketakutan. Amin saudara. Keberanian bukan ketiadaan ketakutan, tapi mengatasi ketakutan. Saya diberkati sekali dengan kesaksian Bapak Budiono. Waktu Bapak Budiono berdiri di sini beberapa minggu yang lalu, beliau bilang, saya tidak takut apapun lagi. Tidak ada yang saya takutkan. Kenapa beliau bisa mengatakan seperti itu? Karena dia sudah mengalami ketakutan, titik ketakutan yang sangat dalam di dalam hidupnya saudara. Dia dipenjara di Mabes Polri untuk kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Dia ada di penjara bersama dengan teroris. Dia hampir mati karena asam lambungnya naik saudara. Depresi, satu titik beliau merasa bahwa rohnya seakan-akan keluar dari jiwanya. Kenapa bisa begitu? Karena depresi yang begitu menekan di dalam jiwanya. Dan saya percaya begitu beliau bilang, saya tidak takuti apapun lagi di dunia ini. Karena dia sudah masuk di titik yang paling dalam, ketakutan yang paling dalam. Saya yakin tidak ada di antara kita yang pernah masuk di titik ketakutan itu dalam hidupnya. Tapi beliau bisa bilang, keberanian bukan ketiadaan ketakutan. Beliau hampir mati karena depresi. Tapi beliau mengalahkan ketakutannya sehingga beliau bisa bilang, tidak ada lagi yang aku takutkan.
Yesus demikian depresi waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Begitu depresi, titik terendah di dalam kehidupannya. Tapi dia tidak mau lama-lama di sana. Dan pada saat dia disalib, dia bilang, "Bapa, ampuni mereka. Mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat, Bapa." Dia bisa kuat karena dia mengalahkan rasa takutnya. Depresi yang begitu menekan jiwanya. Pemazmur mengatakan, "Tetapi pada waktu aku merasa takut, aku menaruh kepercayaanku kepadamu. Ya, aku mempercayai janji-janji Allah karena aku mempercayakan diri kepadanya." Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa takut? Sesungguhnya kalau kita merasa takut terlalu lama, saya kasih tahu saudara, sesungguhnya kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Bohong kalau kita bilang aku percaya kepada Tuhan, tapi kita hidup lama di dalam ketakutan. Tidak bisa saudara. Kalau kita bilang aku percaya kepadamu Tuhan, kita tidak akan pernah bisa lama di fase takut dalam hidup kita. Kita akan belajar, kita akan bertumbuh. Saya suka sekali dengan 2 terjemahan terakhir saudara ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya merenung ini maksudnya apa ya Tuhan? Saya coba cari terjemahan yang lain yang saya suka. Firman Allah yang hidup menerjemahkannya yang terutama sekali. Jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Rasa takut, rasa kecewa, rasa pahit, rasa sedih, rasa kesepian, rasa ditinggalkan, rasa terzolimi. Itu bukan dari orang lain, tetapi dari sini. Makanya Tuhan bilang jaga hatimu. Karena hatimu yang mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Bahasa Indonesia sehari-hari menjelaskan dengan baik juga, jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Iblis tahu sekali bahwa senjata yang paling ampuh untuk meremukkan orang percaya adalah rasa takut. Tetapi senjata yang paling ampuh untuk membuat orang percaya menang, menjadi lebih dari pemenang, itu saat dia mengatasi ketakutan. Karena dia belajar sesuatu tentang Tuhan. Dia belajar sesuatu bagaimana Tuhan, seperti apa Tuhan itu. Apa yang Mazmur pelajari saudara. Mazmur tidak mau berlama-lama di fase takut, dia berkata, ayat 2 dan 8, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia belajar bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang menciptakan bintang, itu Tuhan yang menciptakan tanah yang kita injak, itu Tuhan yang membuat badai, itu Tuhan yang membelah lautan saudara. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, kaki kita bisa goyah, bisa saudara. Kaki saya bisa goyah, tapi Tuhan tidak akan membiarkan goyah terlalu lama. Dan kita semuanya, penjagamu tidak akan terlelap. Gusti mboten sare. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya suka sekali kalimat ini saudara. Saudara tahu latar belakang kalimat ini, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Waktu itu kalau orang Israel berperang, prajurit berperang di masa itu, mereka memegang 2 senjata di tangan mereka. Yang kiri mereka memegang tameng, ya, perisai. Tangan kiri mereka memegang perisai dan tangan kanan mereka memegang senjata. Kalau tangan kiri mereka terangkat, pemimpin perang yang tangannya terangkat tangan kirinya, itu berarti keadaan aman. Rakyat terlindungi, prajurit terlindungi, aman, dan dia mengangkat tamengnya tinggi-tinggi. Tetapi kalau tangan kanannya yang terangkat, yang memegang senjata, ini adalah bahasa perang waktu itu yang mengatakan kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Kita bisa mati, kita bisa celaka.
Tetapi pemazmur mengatakan, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekalipun keadaan kita hampir celaka saudara, sekalipun tidak ada beras di rumah kita, sekalipun kita gagal masuk di dalam perguruan tinggi, sekalipun kita melihat sakit ini tidak sembuh, sekalipun kita melihat masa depan anakku kok tidak jelas, belum jelas Tuhan. Tuhan, aku mengangkat senjata dan Tuhan berkata, aku menaungi engkau di sebelah tangan kananmu yang sedang terangkat ini, yang memegang senjata, dan engkau bilang, Tuhan aku hampir kalah Tuhan. Luar biasa saudara. Saya begitu diberkati dengan pernyataan Tuhan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Wow, bangsa Israel sudah mengalami itu saudara. Mereka mengalami di padang rumput yang membuat orang itu bisa mati dengan gampang, dengan cepat karena terlalu dingin dan terlalu panas. Mereka tahu bahwa Tuhan yang menjamin mereka. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur mengalami pertumbuhan dan mendapatkan rasa aman setelah dia tahu siapa Tuhannya. Dan dia bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan. Amin saudara. Apa yang membuat saudara takut hari-hari ini? Apa yang membuat engkau gentar hari-hari ini? Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan saudara. Dan dia sudah membuktikan berapa tahun engkau ada di dunia ini. 52 tahun saya ada di dunia ini dan Tuhan membuktikan kepada saya saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan kita akan selalu mulus. Tapi saat saya kekurangan, saat saya kelimpahan, saya bertumbuh. Saat hati saya luka, saat hati saya sembuh, saya bertumbuh. Saat ada sukacita, saat ada duka cita, hati saya bertumbuh dan semakin percaya kepada Tuhan. Saya rindu kita semua yang ada di tempat ini, apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Kita punya tempat persembunyian. Kita punya tempat di mana kita bersembunyi yang paling aman di dunia ini saudara. Amin. Sekalipun kau melihat di depan itu tidak jelas, bahkan gelap gulita. Jangan putus asa saudara. Seperti lagu yang akan kita dengarkan, Tuhanlah tempat persembunyian kita. Dia Allah yang menciptakan bintang-bintang dengan nafasnya. Dia Allah yang berjalan, yang meredakan badai yang mengamuk, yang membelah lautan. Itulah Allah yang memanggil engkau dan mendengar setiap tangisan yang engkau naikkan pada waktu malam hari di ranjangmu, di kasurmu. Dia memanggil name by name, nama demi nama. Enggak segerombolan saudara, enggak semua jemaat Living Water aku berkati, tidak. Nama demi nama. Dia bilang Divine, aku memberkati Divine. Kesia, aku memberkati Kesia. Ocha, aku memberkati Ocha, name by name. Jangan khawatir saudara. Mari kita dengarkan satu pujian. Buka hatimu saat engkau mendengar pujian ini. Lihat syair yang ditulis di sana, dan itulah engkau. You can breathe all the stars, you can hush the raging storms, yet you form me and you call me by my name. You can walk on the ocean, part the sea and hide the sun, yet you see me and you hear my every cry. So I surrender all to the Savior of my soul. Sama-sama katakan saudara.
the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my day. Let my fears and doubt be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. Jesus. Broken steps, broken heart, you are mending every part. I am safe and I'm covered by your grace. Only you and your light could turn my darkness into dawn. And your blood death has lost and love has won. So I surrender, so I surrender all to the Savior of my soul. So I surrender all, so I surrender all to the Savior, to the Savior of my soul. So I surrender, so I surrender all to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubt be cast away. You're my strength, I will not be. Jesus, Jesus, I will call upon your name. Let the weak in me, let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubt be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. 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 Dalam pujian ini, Tuhan mengingatkan kemahakuasaannya dalam hidup kita, saudara. Ketika kita berlindung pada sesuatu yang kuat, yang besar, kita nggak usah takut dengan apapun juga, amin. Dia perlindungan kita yang nyata. Saya sedang mengalaminya dan saya sudah mengalaminya, saudara. Saya percaya setiap kita masing-masing Tuhan izinkan masuk dalam satu masalah demi masalah untuk semakin mengenal bahwa Dia tempat perlindungan kita yang sesungguhnya. Tidak kepada manusia tetapi hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari malam hari ini, biar waktu-waktu ini kita mau datang sama-sama kepada Tuhan. Nyatakan isi hati kita, Tuhan Engkau satu-satunya perlindungan kami, Tuhan. Oh, apapun yang saat ini sedang ada dalam pikiran kami, Tuhan, kesulitan apapun yang ada di depan kami, Tuhan, biar kami semakin bersandar kepadamu, semakin mengandalkan-Mu, Tuhan. Oh, Engkau layak kami tinggikan, Engkau kami sembah selama-lamanya. Yesus Tuhan, mari sama-sama katakan, let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you.
my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my vision not be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. 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 Yes, you are my hiding place, Lord. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang ada di fase ini, engkau di fase yang merah, engkau sedang mengalami ketakutan hari ini, jangan berlama-lama di fase itu, saudara. Engkau harus beranjak ke fase berikutnya, belajar mengatasi ketakutan. Firman Tuhan mengatakan, berharaplah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan berlama-lama di fase ketakutan. Iblis senang karena engkau gak bisa berbuat apa-apa. Kalau engkau terus takut, engkau gak akan bisa berbuat apa-apa. Saya mau kasih tahu saudara, stres itu bisa, boleh, karena ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Distress itu membuat engkau hancur. Karena ketika engkau stres, engkau punya respon yang tidak baik dan engkau hancur. Tapi ada yang namanya eustress. Engkau mungkin stres hari ini, engkau takut. Tapi kalau eustress, stres yang kau alami itu akan membuat engkau naik. Stres itu yang akan membuat engkau terbang seperti burung Raja Wali. Ingat badai itu, ya, Raja Wali itu terbang mengatasi badai, bukan di bawah badai, bukan di dalam badai, tidak, tapi mengatasi. Artinya mengatasi itu di atas badai. Dan itulah saudara, belajar mengatasi ketakutan, bertumbuh, hidupmu bertumbuh. Engkau masuk ke fase yang namanya fase aman. Engkau akan mengatakan, aku aman bersamamu Tuhan, aku aman dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Di usia yang ke-8 tahun ini, Tuhan ingin supaya saudara-saudara menjadi jemaat yang bisa mengatasi ketakutan. Belajar, bertumbuh, dan kau akan hidup dalam rasa aman bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Tundukkan kepala. Tuhan, kalau mungkin hari ini ada di antara kami yang sedang mengalami ketakutan, takut akan masa depan, takut akan masalah keluarga, takut akan masalah pekerjaan, takut bahkan di dalam pelayanan sekalipun, mungkin ada yang mengalami ketakutan. Hari ini kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami Tuhan, hal yang begitu luar biasa. Supaya kami belajar untuk bisa mengatasi ketakutan dengan memiliki respon yang benar. Hamba-Mu berdoa kiranya setiap anak-anak Tuhan di tempat ini akan punya respon yang benar ya Tuhan. Sehingga mereka boleh belajar untuk mengatasi ketakutan. Mereka bertumbuh dan mereka akan hidup dalam rasa aman bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang terjadi untuk setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Name by name, nama demi nama. Engkau yang berbicara kepada setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami, mewarnai hidup kami hari lepas hari. Dan itu menjadi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya.
Saudara tahu kan, kita ini small is big, saudara ya kan? Gerejanya kecil, kuetatnya gede loh saudara ini. Oke. Sebelum kita berlanjut, saya ingin menyampaikan sesuatu saudara. Dengan 8 tahun ini saudara, bisa dibuka. Oke. Ya. Saya selalu mengatakan ini kepada jemaat, bahwa ada 2 hal yang mau kita bangun untuk gereja ini. Kalau saudara tanya, pastor mau kemana gereja ini? Mau jadi apa? Yang pertama kita membangun gereja ini sebagai keluarga. Jadi nggak ada yang nggak kenal di sini, nggak ada yang nggak kenal saudara. Amin. Anda datang tapi Anda kenal. Kadang kalau Anda datang ke tempat ini, waktu selesai, saya susah mengusir Anda. Karena ada sesi kedua di tempat ini. Saya harus matikan lampu, Anda ngerti, oh ya pulang gitu. Itu karena apa? Karena kita sebagai keluarga, as a family. Ya, saya keluarga Anda. Kita semua keluarga, setuju? Kalau keluarga itu artinya saling apa? Support, saling memperhatikan. Tidak ada yang menjatuhkan satu dengan yang lain. Amin, saudara? Ya, kita sebagai keluarga. Ini yang tahun lalu, saudara. Ya, masih putih. Kok langsung nanti dulu, jangan buru-buru. Ya, gerejanya masih putih. Hari ini gerejanya jadi hitam, saudara ya. Ini tahun lalu, saudara ya. Rotinya mirip-mirip ya, saudara ya, kuenya ya. Ya, oke lah. Yang ayatnya mengatakan begini, saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Saudara adalah keluarga satu dengan yang lain. Tepuk kiri kanannya, kamu keluargaku, kamu keluargaku. Tapi bukan hanya keluarga yang hanya hahi, saudara. Tapi gereja kita yang menjadi kerinduan saya sebagai gembala adalah ini, saudara. Mana? Gereja itu sebagai kapal induk. Sorry, saya tidak kasih gambar kapal induknya, tapi saya beri gambar orang-orang yang melayani. Kapal induk adalah kapal yang punya misi. Kapal yang di dalamnya tidak ada yang nganggur, semuanya kerja, saudara. Semuanya punya tugas masing-masing. Ya, kapal induk, ya, kalau sudah keluar berarti dia sedang akan punya misi. Dia tidak enak-enak, bukan kapal pesiar kita, bukan. Kita ini kapal induk. Siap untuk berperang, amin. Punya tugas masing-masing. Ayatnya bilang begini, saudara. Ayatnya bilang begini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu yang sama dan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Anda diberi karunia setiap orang, katakan amin, saudara. Artinya kalau Anda diberi karunia, Anda punya tugas masing-masing. Karena kita ini kapal induk. Ada yang jadi pilot pesawat tempurnya, ada yang masak di dapurnya, ada yang mempersiapkan apa itu, kalau pesawatnya rusak, ada yang mereparasi, ya, ada yang apa lagi? Banyak sekali. Ada yang jadi tukang parkirnya pesawat, ya. Di kapal induk banyak sekali tugasnya. Ya, dan di tempat ini saya senang. Kalau ditanya, pastor, jemaatnya yang pelayanan berapa? Semuanya pelayanan di sini. Tidak ada yang tidak pelayanan. Semua pelayanan. Ya, saudara. Jadi 2 hal itu saja yang kita mau. Kita ini keluarga, tapi kita ini jelas jalannya mau kemana, arahnya mau kemana, saudara. Amin, haleluya. Nah, saat ini saudara, saya mengundang istri saya maju ke depan. Saudara, kita akan tiup lilin. Tapi istri saya nggak mau niup, takut kena rotinya, saudara. Jadi mohon maaf, saudara ya, harus pakai kipas saja. Silakan. 1, 2, 3. Oke.
loh saudara. Nanti dibagi-bagi, dipotong-potong saudara. Ini semua sampai ininya bisa dimakan saudara. Serius, ini bisa dimakan saudara. Ya, oke. Nanti biasanya anak youth yang rebutan ini saudara ya. Oke, coklat putih ini ya. Oke, saudara, saya akan potong kuenya. Dan istri saya akan motong. Saya akan berikan kepada yang disebut oleh istri saya, Tuhan kirimkan seorang malaikat Tuhan yang luar biasa untuk gereja kita, saudara. Saya mengundang untuk Bapak Budiono bisa maju ke depan. Sebelum saya jelaskan dulu. Di kitab Wahyu itu ada, di setiap gereja itu Tuhan katakan ada malaikat Tuhan. Itu sebenarnya bukan malaikat, tetapi itu orang yang dipakai oleh Tuhan. Di samping saya ini malaikat tak bersayap, saudara-saudara. Di waktu yang tepat, ya, Tuhan mengirimkan Bapak Budiono untuk menjawab panggilan IFCF Living Water, saudara. Di tempat ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Itu sebabnya saya akan berikan ini kepada Bapak Budiono. Nggak ada acara lagi sudah, itu aja acaranya sudah. Karena saya nggak mau berlama-lama saudara ya. Saya mau kita mengakhiri dengan doa. Doa bagi IFCF Living Water dan kita berdoa untuk berkat Tuhan atas saudara sekalian. Saudara bisa duduk saja, nggak usah berdiri saudara ya. Tuhan untuk 8 tahun, kalau kami melihat ke belakang, sungguh Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I yes God of the goodness. You are faithful, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, yes God, I will sing all the goodness of God. Kami tahu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah memanggil, dan kalau Engkau memanggil, Engkau tidak membiarkan. Engkau yang terus menyertai, bahkan menggenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Seperti yang Tuhan lakukan kepada gereja-Mu IFCF Living Water ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya gereja-Mu menjadi gereja yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di tempat ini, karena di tempat ini ada orang-orang yang dipulihkan. Di tempat ini ada orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Di tempat ini ada orang-orang yang dibebaskan dari rasa takut ya Tuhan. Di tempat ini ada orang-orang yang mengalami jalan keluar dari Tuhan. Di tempat ini ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Di tempat ini ada orang-orang yang menjadi saksi. Di tempat ini ada orang-orang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Dan itulah gereja-Mu IFCF Living Water ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, terjadilah seperti yang
Engkau rancangkan dalam hidup kami, apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini kami bersuka cita. Kalau sampai 8 tahun kami ada seperti kami ada hari ini adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kami. Tuhan benar-benar ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa berkata Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kami hanya bisa berkata Tuhan Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan malam hari ini Tuhan. Engkau yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang terus ada, Engkau yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang dilakukan Tuhan. Engkau yang terus ada dan menyertai Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Kau ku puja.